Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ada apa di tanggal 15 Januari tahun 2022 ini dan kira-kira kapan dicairkannya bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini. Tentunya banyak sekali yang penasaran ada apa di tanggal tersebut dan kapan sih titik terang dicairkannya bantuan PKH tahap 1 di tahun 2022 ini. Nah, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasannya di bulan Januari ini atau di awal tahun 2022 ini ada agenda penting di tanggal 15 Januari tahun 2022 ini, yakni adalah agenda yang mana untuk PKH lama baik PKH baru itu harus mentransaksikan bantuan PKH-nya maupun bantuan BPNT-nya sebelum tanggal 15 Januari tahun 2022 ini. Karena pemerintah khususnya Kementerian Sosial itu memberikan waktu yang kemarin hingga 31 Desember 2021 itu harus mentransaksikan bantuan-bantuan BPNT maupun PKH-nya karena akan segera dikembalikan kepada kas negara. Akan tetapi peraturan tersebut diubah lagi, ada kelonggaran lagi hingga tanggal 15 Januari para KPM bisa mentransaksikan bantuan-bantuan tersebut dan para bank himbara yang belum menyalurkan KKS Merah Putih kepada para KPM BPNT maupun KPM PKH itu bisa melaksanakan pendistribusian KKS tersebut maksimal tanggal 15 Januari tahun 2022 ini. Mengapa kok hingga tanggal 15 Januari 2022 ini? Karena di tanggal ini pemerintah semua lembaga, semua kementerian-kementerian itu harus sudah menyetorkan lagi sisa-sisa anggaran-anggaran kepada kas negara, tidak terkecuali di Kementerian Sosial sendiri. Nah, untuk itu bagi para KPM yang sudah menerima KKS Merah Putih itu segera mentransaksikan bantuan-bantuannya, segera diambil bantuannya yang berupa uang dan berupa BPNT atau berupa uang yang dirupakan sembako. Jadi Anda bisa membelanjakannya berupa karbohidrat, berupa mineral, protein hewani, protein nabati, dan vitamin-vitamin seperti buah-buahan. Nah, untuk penyaluran atau pentransaksian bantuan sosial tunai atau BPNT itu tidak harus berupa paket. Jadi Kementerian Sosial sekarang menghimbaukan kepada para KPM BPNT itu bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak selalu berupa paket yang sudah disediakan. Kalau menurut aturan yang dari Kementerian Sosial itu KPM yang membelanjakan melalui kartu BPNT-nya itu harus ada uang dan ada barang, tidak boleh ditransaksikan digesek terlebih dahulu kemudian barangnya itu datangnya terakhir. Itu sebenarnya peraturan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.
Nah, untuk bantuan PKH maupun BPNT di tahap yang ke-1 ini, kapan kira-kira dicairkannya ya? Nah, untuk mengantisipasi atau kita menerawang apakah bantuan PKH ini akan cair di tanggal ini, tentu saja setelah kita melihat bahwasanya tanggal 15 Januari adalah tanggal terakhirnya pentransaksian bagi KPM PKH lama, KPM PKH baru yang belum mentransaksikan bantuan-bantuannya di tahun 2021. Nah, kemungkinan di tanggal 15 ini kan sudah dikembalikan lagi ke kas negara. Nah, di situ nanti setelah tanggal 15 ini akan ada anggaran baru di tahun 2022 ini. Nah, bisa jadi bantuan PKH maupun BPNT Anda akan terisi di minggu-minggu terakhir di bulan Januari ini. Bisa jadi mulai tanggal 16 hingga tanggal 20 itu adalah pengisian atau pentransferan bantuan BPNT maupun bantuan PKH. Jadi di akhir bulan ini Anda bisa menikmati bantuan-bantuan tersebut karena memang sampai tanggal 15 Januari adalah tanggal terakhir di mana akan dikembalikan sisa-sisa anggaran yang ada di Kementerian Sosial ke kas negara. Nah, setelah itu baru akan diisi dengan anggaran-anggaran yang baru di tahun 2022 ini. Jadi bisa dimungkinkan rekening atau ATM KKS Anda bisa diisi di mulai tanggal 16 hingga tanggal 20 Januari ini. Sehingga di akhir minggu Januari 2022 ini Anda bisa mentransaksikan atau menerima pencairan-pencairan PKH maupun pencairan BPNT. Nah, untuk itu saya himbau sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi kepada Anda semua, ada pencairan itu sekarang berupa termin-termin, jadi tidak semua harus dicairkan langsung jadi satu seperti dahulu. Ada termin-terminnya, yaitu termin pertama, termin kedua, ketiga, bahkan belasan termin. Nah, di situ dihitung yang pertama adalah datanya harus valid dulu, Dukcapil dengan DTKS, kemudian tidak gagal Omspam, kemudian nama-nama Anda itu masuk di SK yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Sosial. Kemudian nanti surat SP2D-nya akan turun kepada pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, di situ pendamping akan mengumumkan kepada para KPM PKH siapa saja yang cair di termin yang ke-1 tahap 1 tahun 2022 ini. Dan bagi Anda yang memang bantuannya namanya sudah masuk di termin yang ke-1, tolong belanjakan dengan sebaik mungkin. Jangan dibelanjakan yang tidak penting. Kalau untuk kebutuhan anak sekolah silakan dibayarkan untuk kebutuhan anak sekolah. Mumpung ini ada bantuan dari Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, apabila untuk anak balita, gunakanlah untuk membelikan kebutuhan gizi-gizi anak. Begitupun ibu hamil. Jangan dibuat untuk hal yang tidak perlu. Misalkan untuk beli baju, untuk beli rokok. Nah, jangan ya. Tolong dibelanjakan dengan kebutuhan gizi anak. Misalkan beli susu, beli telur, kemudian beli ikan. Jangan sampai kebutuhan gizi anak itu terkurangi, karena ini bantuan ini memang dikhususkan untuk komponen-komponen yang dimiliki para KPM PKH maupun KPM BPNT.
Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.